Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Itu Tuhan, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 21 ayat 7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil kemarin kita mendengar kisah Yesus menampakkan dirinya kepada kedua orang murid dalam perjalanan ke Emmaus. Sementara dalam bacaan Injil pada hari ini menceritakan bahwa Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan Yesus menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara-saudari terkasih, dalam kisah penampakan Tuhan Yesus seperti yang kita baca dalam Injil hari ini, memperlihatkan kepada kita bagaimana sikap Petrus yang tidak lagi mengenal Yesus. Maka ketika murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan," Petrus langsung terjun ke dalam danau. Sementara murid-murid yang lain datang dan menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Setelah membakar ikan-ikan itu, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu Yesus adalah Tuhan. Yesus juga mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudari terkasih, kematian Yesus meninggalkan kesedihan dan keputusasaan bagi para murid Yesus.
Kesedihan dan keputusasaan membuat Simon Petrus dan para rasul mencari sesuatu yang baru, yang tidak hanya mampu menghibur untuk sementara waktu, tetapi juga memberikan harapan untuk masa depan mereka. Kita tahu bahwa sejak para murid memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus secara penuh, mereka kehilangan segala-galanya, termasuk keluarga dan pekerjaan. Pada saat Yesus masih bersama mereka, kehilangan keluarga dan pekerjaan tidak terasa, sebab Yesus memberikan mereka kepastian dan jaminan akan masa depan yang cerah. Namun, semuanya berbeda secara cepat dan drastis ketika Yesus meninggal dengan cara yang tidak biasa, bahkan sangat mendadak. Para rasul ini jelas belum siap untuk hidup secara mandiri tanpa kehadiran Yesus. Karena itu, cara yang bisa mereka lakukan adalah kembali ke zaman dulu sebelum mengikuti Yesus, yakni menjadi nelayan. Menjadi nelayan tidak hanya menghibur hati yang sedih dan rasa putus asa, tetapi juga bisa menjadi pegangan bagi mereka supaya tetap hidup. Selain itu, rasa sedih dan putus asa membuat para rasul tidak mampu melihat Tuhan. Saudara-saudari terkasih, yang sungguh menarik bagi kita adalah bahwa yang bisa mengenal dan melihat bahwa itu Tuhan justru murid Yesus yang paling muda. Petrus sang pemimpin dan mungkin dari segi usia termasuk yang paling tua, malahan tidak dapat melihat dan mengenal Yesus. Hal ini memberikan pemahaman dan kesadaran kepada kita bahwa orang-orang yang mampu melihat dan mengenal itu Tuhan tidak ditentukan oleh usia. Anak-anak, remaja, atau kaum muda kadang lebih peka untuk melihat kehadiran Allah dalam hidup mereka. Demikian pula karyawan, orang-orang bawahan, atau pembantu rumah tangga sekalipun bisa melihat dan mengenal itu Tuhan. Sementara pemimpin, atasan, bos-bos dan orang dewasa malahan tidak dapat melihat Tuhan. Oleh karena itu, diperlukan sikap rendah hati dan kejernihan pikiran dan batin. Sebab Yesus pun pernah bersabda bahwa hanya orang-orang yang sucinya yang dapat melihat Allah. Orang yang suci hatinya adalah orang-orang yang mampu menjaga hati dan seluruh hidupnya tetap bersih dan kudus di hadapan Allah. Apakah selama ini kita sudah memiliki kepekaan untuk melihat dan mengenal bahwa itu Tuhan, atau kita menutup pintu hati kepada Tuhan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mohon ampun sebab terkadang kami tidak mampu melihat dan mengenal kehadiran-Mu, terutama saat sedih, putus asa dan marah. Semoga kuasa Roh Kudus-Mu membuka mata iman kami, sehingga kami dapat mengenal kehadiran-Mu dalam hidup kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat
berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.